Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Kali ini tayangannya tentang materi kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau 4P4GN ya di tingkat desa. Nah, nanti saya akan menyontohkan bagaimana kita menaruh di dalam dokumen RKP desa pada lampiran khususnya. Perlu saya informasikan terlebih dahulu bahwa P4GN adalah singkatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Sebuah upaya yang terus-menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia. Usaha untuk mengindahkan masyarakat dari risiko penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba atau NAPSA, ini saya tulis NAPSA saja ya. NAPSA merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan NAPSA. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan NAPSA semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan NAPSA juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan NAPSA merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalahgunaan NAPSA, penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan NAPSA tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan NAPSA secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada NAPSA, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan pada NAPSA adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan NAPSA secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunanya dikurangi dan atau dihentikan, maka secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba digunakan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi, dan rehabilitasi. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan NAPSA yang paling efektif dan yang paling mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Langkah yang pertama yaitu promotif. Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata, sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan NAPSA. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif, dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. Kegiatan yang kedua yaitu preventif. Program preventif ini disebut juga program pencegahan. Sebagai program pencegahan di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk NAPSA, sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.
Program ini selain dilakukan oleh pemerintah juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan organisasi masyarakat, dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini: 1. Kampanye anti penyalahgunaan nafsa. Program pemberian informasi atau arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan nafsa. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besar saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk, poster, atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan nafsa tanpa merinci lebih dalam mengenai nafsa. Yang kedua, penyuluhan. Seluk-beluk nafsa berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi. Pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang nafsa, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya. Selepas mengikuti program ini, materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan nafsa di dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini, pengenalan nafsa akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional. D. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Pada program ini sudah menjadi tugas bagi aparat terkait seperti polisi, Departemen Kementerian Kesehatan, dulu departemen ya, sekarang menjadi kementerian, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar nafsa dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan di dalam masyarakat. Namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal. Nah, ini tindakan yang ketiga yaitu tindakan kuratif. Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, di mana program ini ditujukan kepada para pemakai nafsa. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian nafsa, sekaligus menghentikan pemakaian nafsa. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam program pengobatan adalah penghentian secara langsung, pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian nafsa, pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama nafsa seperti HIV, hepatitis B atau C, sifilis, dan lainnya. Yang keempat adalah rehabilitatif, kemudian yang kelima represif, dan contoh kegiatannya yang dapat kita masukkan di dalam rencana kerja pemerintah desa diantaranya yaitu judul paket kegiatan, sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap nafsa. 2. Pelatihan relawan P4GN nafsa. Pelatihan diagnosa pengguna nafsa. Nah, nanti kegiatan ini dapat masuk di kolom RKPDes, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan atau penyelenggaraan desa siaga kesehatan. Ini yang atas mungkin akan lebih relatif cocok jika kegiatannya itu
berupa penyuluhan dan pelatihan. Nah, data existingnya misalnya, ini ya di kolom ini data existingnya misalnya, ini mendukung SDGs yang ketiga, jelas sangat mendukung SDGs yang ketiga. Data existingnya misalnya selama ini belum pernah dilakukan. Nah, sekarang rencananya ada 3 paket kegiatan yang hendak dilaksanakan, sosialisasi, pelatihan, dan diagnosa. Maka kita tulis di sini ada 3 kegiatan. Kemudian lokasinya misalnya sama dengan RKP sebelumnya ya, yang pernah saya sampaikan. Lokasinya Desa Karimun Jawa, volumenya 3 kegiatan. Kemudian masyarakat umum dan pemerintah desa. Penerima manfaatnya yaitu masyarakat umum, kemudian waktu kurun pelaksanaannya 12 bulan dalam kurun waktu 1 tahun. Sumber biayanya misalnya ada 3 kegiatan ini, masing-masing 1 juta misalnya. Maka rencana kegiatannya ada 3 juta dari 3 kegiatan. Nah, pelaksananya misalnya kasih pelayanan atau kasih kesejahteraan. Nah, ini di dokumen RKP-nya untuk kegiatan P4GN. Di dalam RKP-nya bisa ditulis seperti ini, masuk di bidang 2, bidang pembangunan, subbidang kesehatan, paket kegiatan, jenis kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan. Paket kegiatannya nanti di dalam RAB, penyusunan rincian anggaran belanja, paket kegiatannya seperti ini. Rinciannya nanti semoga saja saya bisa punya kesempatan untuk upload ya. Terima kasih yang belum subscribe, silakan subscribe. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman-teman yang lain. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih.